Setelah kita udah bahas Poco M6 yang mirip dengan Redmi 13, sekarang kita bakal bahas Poco C75 yang mirip dengan Redmi 14C katanya. Kira-kira apakah bawa harga yang lebih menarik atau spek yang lebih menarik? Yuk kita bahas. Soal kelengkapan ini sih masih sama ya dengan seperti C65 ya yang sebelumnya. Kita dapat kepala charger yang surprisingly sih udah support 33 watt, kabel Type-C, SIM ejector, stiker, buku manual, dan juga kartu garansi. Cara packaging juga cukup menarik, nggak ada gimmick-gimmick RAM yang di double expand gitu ya. Clean aja lah kardusnya, layaknya Poco gitu. Kita lanjut ke HP-nya nih ya. Tampak belakang Poco C75 ini sih konsepnya mirip dengan Redmi 14C, sedikit mirip lah ya. Tapi versi Poco C75 ini tentu jauh lebih menarik nih kalau menurut gua. Dengan bulatan besar di kamera di tengah dan perbedaannya cuma ada di bagian ya finishing case-nya. Di bagian C75 ini ada dua two-tone ataupun dua tekstur ya bisa dibilang ya. Yang di atas itu kayak kaca gitu tapi mengkilat lah gitu. Ada tampak bintik-bintik di dalamnya gitu. Kayak marmer lah bisa dibilang ya kalau di kehidupan nyata kita gitu ya. Dan untuk yang di bagian bawahnya ini doff-nya itu bukan tipe doff yang polos gitu, tapi juga ada bintik-bintik yang bikin dia cukup mengkilat ya, bersinar ya. Bisa kalian lihat lah di footage, semoga kelihatan gitu ya. Jujur secara desain kali ini gue lebih berpihak sama Poco C75 karena secara desain ini jauh lebih menarik ya dibanding versi 13C yang gue rasa ini kurang oke, yang biasa aja gitu lah. Dan Poco C75 ini berhasil dengan harga 1 jutaan bisa bawa desain yang cukup menarik sih gue bilang. Dan yang paling gue suka sih karena di bagian bawahnya ini dia pakai doff gitu, jadi nggak nempel sidik jari gitu. Dan ya kalau full pakai polikarbonat yang transparan gitu kan bakal nempel sidik jari gitu ya. Dan ya lumayan jelek lah jadinya kalau gue yang pegang gitu ya. Karena tangan gue ini kan lumayan berminyak gitu. Walaupun backcase-nya ini tipe yang kotak gitu ya, tapi dia tuh nggak yang tajam seperti di Poco M6 yang kita pegang kemarin tuh. Dia agak melengkung sedikit di bagian atas menuju layar gitu. Jadi untuk digenggam ini cukup enak menurut gua, walaupun dia bawa layar yang bisa dibilang cukup gede sih. Tapi sebelum kita bahas layar, kita mau lihat dulu lah di sekeliling dari HP-nya ini. Di sisi kiri kita bisa nemuin ada SIM tray yang bisa support dual SIM dan satu microSD. Terus bagian atasnya kita bisa nemu ada jack 3,5 mm. Terus di sebelah kanan ada volume up dan down yang ada tombol powernya juga di sebawahnya yang sekaligus juga jadi fingerprint ya. Di bagian bawahnya ada lubang Type-C dan speaker mononya. Lanjut ke bagian depannya. Di bagian depannya ini cukup besar sih bisa dibilang ya. Ada di 6,88 inch, IPS HD plus 600 nits, refresh rate di 120Hz dan touch sampling di 240Hz. BTW buat kalian yang nggak tahu apa itu touch sampling, ini tuh simpelnya seperti refresh rate tapi ketika kalian nyentuh si layar. Jadi touch sampling ini ketika kalian sentuh semakin tinggi touch samplingnya, semakin cepat juga respon time-nya. Jadi ini bisa dibilang kayak HP-HP gaming lah gitu lah ya. Lanjut. Kalau ngomongin soal iklan di Poco C75 ini sih gue rasa cukup aman lah ya. Gue udah pakai selama ada 2 minggu ini ya. Dan ya aman-aman aja, bloatware-nya juga tinggal kalian hapus aja. Dan untuk iklan-iklan yang di notifikasi paling ya kalian nonaktifkan aja untuk Mi Videos, ya kan, itu yang paling mengganggu. Dan kalau untuk akses ke file manager mungkin itu cukup jarang juga gue lakukan. Ya itu memang ada iklannya sih. Tapi kalau soal iklan sih gue rasa kalian bisa lah mematikan si notifikasi dari Mi Videos itu doang sih yang iklan yang paling menjengkelkan gitu ya. Kita lanjut ke storage-nya. Menurut gue ini cukup menarik dengan harga 1,3 jutaan atau 1,7, tapi di TikTok itu sempat jadi 1,4 ya atau 1,5. Ini murah banget bisa dibilang ya. RAM-nya ini bisa hadir dengan 2 varian, ada 6GB dan juga 8GB LPDDR4X yang bisa kita expand dengan virtual RAM hingga 16GB. Dan ya gue bilang tadi dia menariknya di sini nggak bawa embel-embel ini sih sebenarnya di boxnya, tapi ya memang bisa kalian lakukan juga. Jujur gue pengen tanya sih, kalian di sini nonton pernah nggak sih expand RAM gitu? Oke. Terus untuk storage-nya menurut gue ini cukup lega ya. Dia ada di 256GB eMMC 5.1
Ini cukup wajar mengingat harganya ini di bawah 2 juta loh ya. Dan bisa dibilang agak cukup bisa pakai tangan doang untuk HP-HP yang support UFS 2.1. Lanjut untuk dapur pacunya. Sama seperti Redmi 14C sih sebenarnya. Dia pakai Helio G81 Ultra yang Antutunya kita tes dapat di 26.319 poin. Dan Geekbench-nya juga single core-nya kita dapat di 408 poin dan multicore ada di 1371 poin. Dengan poin segini sih menurut gue cukup. Tapi apakah bisa nge-game ya? Secara simpel aja lah. Kita pasti kadang-kadang pengen hiburan di dalam HP-nya kan. Nah, kita tes di beberapa game yang tentunya udah cukup terkenal lah. Untuk PUBG, kita sarankan lebih baik main di Smooth Ultra karena kalian bisa bakal dapat average di 40-an FPS. Tapi kalau kalian memang pengen mendapat kualitas warna atau kualitas grafik yang lebih bagus, dia bisa mentok di HD dengan FPS cuma di 28-30 FPS. Terus untuk di Mobile Legends, kita bisa dapat average FPS di 47-59 FPS dengan settingan tertinggi, grafisnya tinggi, frame rate tinggi juga. Dan untuk HOK, kita bisa setting di settingan tertingginya itu di Ultra, frame rate-nya tinggi, dengan average FPS di 40-53 FPS. Sedangkan untuk di Free Fire, kita bisa pakai settingan tertinggi di Ultra, untuk FPS-nya high bisa jalan di 52-56 FPS. So far untuk nge-game buat having fun entertainment ini udah aman banget sih. Nge-game enak, tapi soal kamera gimana? Nah, Poco C75 ini udah bawain 50 megapiksel untuk main kameranya, yang hasilnya kalian bisa lihat seperti ini. Untuk kamera depannya ini dia udah support 13 megapiksel dan hasilnya bisa seperti ini juga. Begini hasil perekaman dari Poco C75 dengan resolusi 1080 dengan 30 fps dan ada noise di belakang gua seperti pada umumnya lah ya, kayak kita sehari syuting di HI gitu ya, kayak kemarin lah. Dan begini hasil warnanya bagaimana menurut kalian dari Poco C75 ini. Dan ya ini kena sinar matahari langsung sih ya, jadi kalian bisa lihat apakah warnanya bagus dan bagaimana hasil perekamannya. Mengingat ini smartphone 1 jutaan, warnanya sih masih jelas ya. Terus yang penting ya gak buram dan low light-nya juga cukup masih bisa ditoleransi lah. Jadi ya foto-foto buat orang-orang lapangan ataupun ojol ini masih oke banget. Karena gue juga sempet beberapa nemu HP-HP ojol yang kalau foto tuh buram. Dan ini enggak kok, ini nggak akan buram kok. Dan harganya cuma 1,3 jutaan juga. Menarik kan? Kita lanjut ke kelengkapan sensornya. Di sini untuk angka 1,3 jutaan bisa dibilang ini bisa cukup lengkap lah ya. Dia ada NFC, fingerprint unlock, Face AI, unlock, accelerometer, dan kompas. Untuk gyro sayangnya nggak ada, mau virtual ataupun yang fisiknya. Di sisi baterai, Poco C75 ini bisa dibilang nggak pelit dan cukup besar ya. Ada di 5160 mAh. Yang pemakaian buat main gamenya sih full day ya, gue bisa dapat di 7 jaman. Dan sedangkan untuk scoring medsos itu bisa butuh habis 2 harian. Dan menurut gue ini cukup hemat sih ya. Tapi gue nggak tahu karena apakah ini masih fresh, baru HP-nya masih baru gitu ya. Jadi gue bisa dapat performa yang masih bisa cukup lama gitu ya. Kita nggak tahu karena running cuma TikTok ya kan sama IG gitu. Nah untuk pengecasannya karena kita bilang kan dia bawa 33 watt. Nah di sini ada anomalinya. Harusnya 33 watt itu nggak sampai 2 jam ya pengecasannya kan. Nah, tapi kita perlu dari 10-100%, ini butuh waktu 1 jam 54 menit. Makanya gue bilang ini cukup anomali. Ini kayak pengecasan 18 watt. Jadi ya, gue nggak tahu apakah ini salah di unit gue atau bagaimana. Dan kita cek di ampere meter, dia juga masuknya cuma di 915 mAh gitu. Sekitaran segitulah. Jadi kalian bisa coba cek ke tech reviewer lain yang bahas soal pengecasannya juga nih. Karena mungkin di sini kita dapat anomali nih. Terus kesimpulannya gimana? Apakah ini worth it? Nah, kalau kita mengacu ke TikTok Shop ya, kita bisa lihat harganya ini cukup ambruk sih ya. Harga yang untuk RAM 6 GB-nya ini ada di 1,3 jutaan, 1,2 juga sempat kena. Dan sedangkan yang di 8 GB 256-nya ini tembus 1,4 jutaan. Gua rasa ini cukup menarik ya secara harga karena ini 1,5 aja nggak nyentuh gitu kan. Jadi
secara spek juga masih masuk akal, dan foto-fotonya juga hasilnya masih bagus-bagus saja. Gue sempet pakai ini buat acara event gue malah, ya kan? Cukup oke malah. Dan buat yang kepepet ini malah oke banget ya buat harga segini ya. Kayak HP-nya saya kecebur gitu dan perlu pengganti sementara sambil ngumpulin duit gitu. Ini mantep banget buat jadi daily driver-nya dia, ya kan? So, mungkin segitu dulu untuk pembahasan gue kali ini. Like kalau suka, subscribe channel ini kalau channel ini bermanfaat, dan kasih tau gue upload apa lagi yang pengen gue bahas. Saya gitu dulu. Gue Mike pamit undur diri. Bye-bye.